Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fa kataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah. Bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita, umat Islam ini ditunjukkan oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-110. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 3 hal penting dari petunjuk yang diberikan oleh Allah ini. Kenapa umat Islam itu ditunjukkan oleh Allah sebagai umat yang terbaik? Pertama, umat yang terbaik itu akan terbentuk, akan terwujud dan akan kita rasakan dalam hidup dan kehidupan kita karena waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk berbuat kebaikan, terus dan terus menambah kebaikan. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, maka kebaikan dan kebaikan itu terus bertambah. Islam bahkan mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk berfastabiqul khairat. Selalu dan selalu berlomba-lomba mengisi hidup dan kehidupan ini dengan berbuat baik. Dan kebaikan itu tidak berhenti pada diri kita, tapi kita menyeru dan mengajak kepada setiap orang, kepada orang lain untuk berbuat baik. Ta'muruna, inilah pilar pertama yang ditunjukkan oleh Allah. Kenapa umat Islam itu menjadi umat yang terbaik? Sebab dalam kehidupannya bertabur dengan kebaikan. Yang kedua yang dididik dan diajarkan oleh Allah, bahwa orang Islam didorong oleh Allah untuk keluar dari kelemahan, untuk menjadi umat yang kuat dan mandiri, menggunakan segala potensi kekuatan yang diberikan oleh Allah itu untuk menegakkan kebenaran sekaligus mencegah berbagai bentuk kemungkaran yang itu mustahil bisa kita lakukan kecuali kita menggunakan kekuasaan dan kekuatan itu untuk betul-betul kita arahkan dan kita curahkan untuk mewujudkan indahnya kehidupan yang baik, yang terhindar, yang terselamatkan dari segala bentuk kemungkaran. Maka bisa melaksanakan peran yang kedua
wa tanhauna 'anil munkar. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau mengingatkan kepada kita, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, fadzalika adaful iman." Jangan sampai umat ini jatuh ke dalam kelemahan iman, selemah-lemahnya iman, adaful iman, orang yang beriman tapi kualitas keimanannya betul-betul menjadi kualitas iman yang lemah, yang tidak memiliki kontribusi dan nilai fungsi untuk bisa memiliki peran dan andil dalam bagian penting untuk menegakkan kebenaran. Para jamaah, ketika dakwah ini memanggil, maka disitulah langkah kita akan ditentukan. Ketika kita mengambil bagian dalam peran menegakkan kebenaran itu, bisa dipastikan dakwah itu akan berjalan. Pun demikian halnya, ketika kita acuh tak acuh, kita tidak peduli, kita apatis, kita menjadi orang yang betul-betul tidak memiliki curahan perhatian untuk memanggil bagian dalam dakwah dan perjuangan, maka sungguh bisa dipastikan dakwah ini tetap akan berjalan. Yang menjadi persoalan justru diri kita. Di mana kaki ini kita langkahkan? Di mana keberpihakan kita? Apakah kita berada di kelompok golongan orang-orang yang menegakkan kebenaran, atau sebaliknya kita yang terjerembab jatuh ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kerusakan? Inilah sehingga umat yang terbaik itu adalah umat yang mampu mengambil peran dan bagian untuk mencegah berbagai bentuk kerusakan, ketimpangan dengan cara watan hauna 'anil munkar, yaitu mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah umat terbaik, kehidupan yang nikmat dan indah itu bisa kita rasakan ketika dalam hidup ini betul-betul iman kita mampu menjawab hidup kita. Wa tu'minuna billah. Orang yang dalam hidupnya betul-betul yakin kepada Allah. Keyakinan inilah yang membawa diri kita, yang mengantarkan masyarakat kita menuju masyarakat yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala, menikmati dan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan sempurna. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-41, di surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Maka di situ betul-betul ditunjukkan oleh Allah kegembiraan, kebahagiaan itu akan dinikmati dan dirasakan bagi masyarakat dan pribadi-pribadi yang hidup dengan kekuatan iman, yang teguh keyakinannya kepada Allah, yang kokoh akidahnya, yang betul-betul orang-orang yang dalam diri dan pribadinya dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah tunjukkan innalladzina, Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah tunjukkan innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah alladzi kuntum tu'adun. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, orang yang dalam hidupnya betul-betul yakin kepada Allah, lisannya ini tidak pernah ragu menyatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian dia rawat, dia jaga, dia tumbuh kembangkan keyakinannya kepada Allah itu, tidak pernah berhenti, terus menerus istiqomah. Maka Allah jamin, Allah tolong, Allah bimbing, Allah jaga, Allah lindungi. Allah turunkan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah, untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan dorongan, untuk meneguhkan keyakinannya kepada Allah
sehingga betul-betul hidup orang yang beriman kepada Allah itu dibahagiakan oleh Allah dengan dua cara. Cara yang pertama di ayat ini jelas, Allah tunjukkan kebahagiaan itu diberikan lewat alla takhafu. Diangkat oleh Allah rasa takutnya. Orang kalau sudah diangkat oleh Allah rasa takutnya, menjadi orang yang bebas, yang merdeka, yang tidak terikat, yang tidak terbelenggu, yang tidak dipasung, yang tidak menghamba kepada apapun dan siapapun, kecuali satu, dalam hidup dia menjadi hambanya Allah. Orang kalau sudah menjadi hambanya Allah, inilah yang menjadi terbukanya lebar-lebar pintu kebahagiaan. Orang beriman bahagia sebab diangkat oleh Allah rasa takutnya. Yang kedua, orang beriman dibuka pintu kebahagiaannya oleh Allah lewat wala takzanu. Diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Orang beriman diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Kenapa? Sebab orang yang dalam hidupnya betul-betul yakin kepada Allah, maka menyadari apapun yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita syaratnya tiga. Satu, pasti baik. Dua, pasti benar. Tiga, pasti indah. Dengan arti kata yang lain, apa yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita, tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Jangankan nasib dan keberadaan kita, sepucuk daun yang jatuh, tidak ada yang kebetulan. Setetes air yang jatuh, tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi ini tidak ada yang main-main dan asal jadi. Tidak mungkin Allah salah orang, tidak mungkin salah tempat, tidak mungkin salah waktu, tidak mungkin salah ukur, tidak mungkin salah hitung. Semua sudah ditata, diatur, diukur, ditimbang, dikadar, ditakdir dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga orang beriman menjadi bahagia. Kenapa? Apapun yang diterimakan dari Allah, maka dia bisa memetik mutiara hikmah dari setiap apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Sehingga Quran surat ke-41, surat Fussilat, ayat yang ke-30 ini, buah bagi orang beriman. Pertama, orang beriman itu merasakan al-itmi'nan. Apa al-itmi'nan? Dalam hidup dia mendapati hidup itu dengan penuh ketenangan. Yang dirasakan orang beriman, al-itmi'nan. Yang kedua, apa yang dirasakan bagi orang yang beriman? Dalam diri orang beriman, maka hilang pesimis, hilang apatis, yang ada semangat untuk mengambil peran dan bagian bahwa hidup ini adalah perjuangan, karena dia punya harapan namanya busra bil jannah. Selain al-itmi'nan, yang kedua adalah busra bil jannah, bergembira dengan surga. Maka dia tidak akan pernah bermalas-malasan untuk mengambil bagian dalam perjuangan. Sebab ada puluh harapan, sebab ada kenikmatan yang disediakan dan dijanjikan oleh Allah. Ada balasan yang indah, ada investasi yang indah, ada investasi kebahagiaan di akhirat yang dijanjikan oleh Allah. Itulah busra bil jannah, bergembira dengan surga. Oleh karena itu para jamaah, kita bisa merasakan bagaimana seumur hidup Rasul digunakan untuk berjuang. Tidak hanya sekedar mengambil peran dan tugas mulia untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tapi tentu kita menjadi orang yang beriman ingin mewarisi dan melanjutkan apa yang menjadi tugas mulia dakwah dari Rasul. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya, jangan sampai 60, 70, 80, bahkan mungkin 100 tahun kesempatan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kemudian habis hanya digunakan untuk ngurusi urusan diri pribadi dan keluarga kita,
tetapi tidak memiliki kontribusi untuk kepedulian kepada umat. Rasul memberikan contoh dan teladan, jangankan ketika beliau dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan, sedangkan menjelang wafat pun saja, apa yang disampaikan oleh Rasul dalam beberapa riwayat yang sampai kepada kita sebelum wafat, Rasul menyampaikan ummati, ummati, ummati. Yang dikhawatirkan Rasul bukan diri pribadinya, bukan keluarganya, tapi kita semua umatnya. Di riwayat yang lain ditunjukkan apa kalimat yang dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, wa ma malakat aimanukum. Tegakkan salat, tegakkan salat, tegakkan salat, dan bantu orang-orang yang lemah di antara kalian. Inilah di antara wasiat Rasulullah. Yang dikhawatirkan Rasul jangan sampai umat ini terjebak dalam kenikmatan sesaat kehidupan di dunia, kemudian melupakan sesuatu yang penting dan berharga dalam hidup dan kehidupan. Tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih penting dan lebih berharga melebihi ketika kita menyadari bahwa hidup ini yang berharga adalah beribadah kepada Allah. Yang berharga itu adalah rukuk dan sujud kepada Allah. Yang itu jika dibandingkan dengan kenikmatan dunia, sungguh dua dunia sekalipun tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud yang kita lakukan. Betapa mahal dan berharganya salat yang kita laksanakan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-13. Surat Ar-Ra'd ayatnya ayat yang ke-18. Di ayat 18 itu Allah tunjukkan kepada kita lilladzinas tajabu li rabbihimul husna. Adapun orang yang taat, tunduk dan patuh, berserah diri, rukuk dan sujud, salat, mengabdi, beribadah kepada Allah, itulah orang yang bermahkotakan husna. Berapa nilai husna? Di ayat itu Allah jelaskan, walladzina lam yastajibu lahu. Sedangkan orang-orang yang tidak mau taat, tidak mau salat, tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekalipun dia kaya raya, seluruh isi dunia dia miliki dan dia kuasai, kalau tidak cukup, wa mislahu ma'ahu, aku tambah lagi dengan satu dunia. Dua dunia dia miliki, tapi dia tidak mau sholat, dia tidak mau beribadah kepada Allah, dia tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah. Maka Allah jelaskan di surat ke-13 ayat 18 itu, ulaika lahum syu'ul hisab. Sungguh mereka bukan orang yang sukses, sungguh mereka bukan orang yang bahagia, bukan orang yang beruntung. Ulaika lahum su'ul hisab. Mereka adalah orang yang merugi, mereka adalah orang yang bangkrut, dan kerugiannya tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Wa ma'wahum jahannam. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Karena itu Rasul berwasiat kepada kita, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, tegakkan salat, tegakkan salat. Betapa Rasul memberikan curahan, betapa Rasul memberikan curahan perhatian yang begitu besar, bukan kepada diri pribadi dan keluarganya, tapi kepada kita umatnya. Jangan sampai kemudian kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Jangan sampai umat ini tidak bisa membedakan mana batu permata dan mana batu kali, mana yang berharga dan mana yang tidak berharga. Sehingga umat ini kehilangan sesuatu yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita, yaitu rukuk dan sujud kepada Allah. Yang kedua, wa ma malakat aimanukum, dan bantu orang-orang yang lemah di antara kalian. Rasul, manusia yang mulia ini, dengan tangannya sendiri menambal jubah wanita tua yang miskin. Rasul dengan tangannya sendiri memperbaiki terompah anak yatim. Di tempat-tempat itulah Rasul hadir, memberikan curahan perhatian dan kepedulian kepada umat. Sehingga
tidak berlebihan dalam sebuah majelis begini. Suatu saat Rasulullah di tengah-tengah para sahabat ada melintas seorang laki-laki yang gagah. Dan ketika laki-laki itu melintas di hadapan para sahabat, ada salah satu sahabat itu yang memberikan respon, kalau andaikan saya diberikan badan setegap, segagah, sekuat dan setampan dia, sungguh tidak akan pernah saya sia-siakan, akan saya gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Ketika mendengar itu, para jamaah, apa yang disampaikan Rasul? Maka Rasul kemudian memberikan ulasan tentang apa yang disampaikan oleh sahabat itu. Rasul menyatakan, sahabat, kalau dia keluar rumah untuk bekerja, untuk mendapatkan rezeki, supaya dia tidak jatuh ke dalam perbuatan hina. Apa perbuatan hina? Meminta-minta. Maka dia sungguh berjihad di jalan Allah. Kalau dia bekerja keluar rumah untuk mendapatkan rezeki, supaya istrinya, untuk memenuhi kebutuhan istrinya, supaya istrinya tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa, maka sungguh dia juga berjihad di jalan Allah. Nabi melanjutkan, kalau dia bekerja untuk mendapatkan rezeki dan itu semua digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, maka dia juga berjihad di jalan Allah. Kalau dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sudah tua renta, maka sungguh dia juga berjihad di jalan Allah. Sayangnya Rasul masih melanjutkan kalimatnya, tapi sahabat, kalau dia bekerja, dia keluar rumah untuk mendapatkan rezeki, supaya dia dapat mengumpulkan dan menghitung-hitung harta kekayaan itu, supaya dia bisa bermegah-megahan dan bisa dibangga-banggakan, maka sungguh dia juga berjuang, sungguh dia juga berjihad. Sayangnya dia berjuang, dia berjihad di jalan syaitan, hanya untuk diri dan keluarganya, dan kemudian tidak memiliki kontribusi apapun untuk hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rezeki yang itu semua bisa kita gunakan untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu menuntun dan mengantarkan kita untuk terus selalu beramal soleh, mampu mengambil peran dan bagian baik dalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan betul-betul menjadi cerminan orang yang dalam hidup ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tu'minuna billah. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang terbaik ini tentu dimulai dari pribadi-pribadi yang baik. Nah, bagaimana pribadi yang baik itu? Sekian banyak hadis itu disampaikan Rasul kepada kita tentang identifikasi siapa sih orang yang baik itu. Maka satu saja dalam kesempatan ini dari sekian banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang baik itu, orang yang tercatat menjadi pribadi yang baik itu, khairukum, kata Rasulullah. Sebaik-baik di antara kalian siapa? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang betul-betul hidup dengan Al-Qur'an, mengambil petunjuk Allah dari Al-Qur'an. Orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itulah orang yang baik. Orang-orang yang baik. Orang yang dalam hidupnya betul-betul mengikuti panduan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sehingga hidupnya benar. Mengikuti Al-Quran. Kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Dialah pribadi yang baik. Orang yang tidak memperturutkan syahwatnya. Mengikuti hawa nafsunya. Tapi betul-betul dia mengikuti kebenaran Al-Quran, petunjuk yang diberikan oleh Allah. Itulah menjadi pribadi yang baik menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105. Maka di situ Allah berfirman, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyirau wa nadhira. Allah menyampaikan
Aku turunkan Al-Quran ini dengan cara yang benar. Dan semua ayat-ayat Al-Quran isinya adalah kebenaran. Maka aku utus Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya dengan membawa Al-Quran. Tidak ada lain, wa ma arsalnaka illa mubasyiran, yaitu Rasul hadir untuk memberikan berita gembira, untuk membahagiakan. Bagi siapa? Kebahagiaan hidup diberikan bagi orang yang hidup dengan benar, mengikuti kebenaran Al-Quran, petunjuk yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, tugas Rasul apa? Wa nadhira, menyelamatkan dengan cara memberi peringatan. Nadhira, supaya apa? Betul-betul manusia jangan terjebak hidup larut memperturutkan syahwat, mengikuti hawa nafsu, tapi hiduplah dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga kalian selamat, sehingga kita semua terbebas dari segala bentuk ketimpangan, keburukan, kerusakan, dan kehancuran. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat yang ke-71. Maka di situ Allah sudah berikan petunjuk. Allah telah mengingatkan kepada kita di surat Al-Mu'minun ayat 71 itu, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau kebenaran dalam hidup manusia ini menggunakan ukuran hawa nafsunya, maka pasti akan terjadi kekacauan, pasti akan terjadi kerusakan. Apa yang ada di langit rusak, apa yang ada di hamparan bumi untuk hidup dan kehidupan kita juga rusak. Wa man fihinna, rusak juga apa saja yang ada di antara keduanya. Di ayat ini Allah tegaskan, bal atainahum bidzikrihim, bukankah aku telah berikan kepada kalian Al-Quran. Bal atainahum bidzikrihim, bukankah aku telah berikan kepada kalian az-zikra, bukankah telah aku berikan kepada kalian petunjuk. Tapi banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka umat yang terbaik, khairu ummah, diawali dari pribadi yang baik. Dan pribadi yang baik adalah pribadi yang hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Yang mau belajar dan mau mengajarkan Al-Quran, yang mau mengambil petunjuk dari Allah lewat Al-Quran, kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Maka Rasul dalam sabda beliau mengingatkan kepada kita, khairukum, sebaik-baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang kedua, para jamaah, setelah pribadi-pribadi yang baik, maka khairu ummah, masyarakat yang terbaik itu akan terbentuk dan terwujud ketika kita membangun miniatur masyarakat kecil yang terbaik. Apa itu? Yaitu keluarga-keluarga yang baik. Dan bagaimana membangun keluarga yang baik itu? Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-66, surat At-Tahrim, ayatnya ayat yang ke-6. Maka di situ Allah memberikan petunjuk bagaimana keluarga yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka keluarga yang hendaknya mampu menjaga diri pribadi kita, mampu menjaga ahli kita, pasangan dan anak keturunan kita, keluarga kita, untuk kita selamatkan terbebas dari siksa api neraka dan hidup meraih kemuliaan, derajat tertinggi di sisi Allah di akhirat, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Para jamaah, oleh karena itu membangun keluarga tidak ubahnya seperti membangun masjid. Apa yang menjadi motivasi dan landasan kita
untuk membangun bangunan itu menjadi bangunan yang kokoh. Apa yang menjadi landasan itu menjadi cerminan untuk bagaimana keluarga itu bisa terbangun dengan baik. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-9, surat At-Taubah, ayat ke-109. Maka di surat At-Taubah ayat yang ke-109 itu Allah berikan gambaran afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah waridwanin khair amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanharo bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apakah bangunan yang kita bangun, apakah masjid yang kita dirikan itu betul-betul dibangun di atas pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh? Apa pondasinya itu? Bertakwa kepada Allah. Atau sebaliknya, bangunan yang kita bangun itu dibangun di atas pondasi yang lemah, yang rapuh, dibangun seperti di tanah gerak, jurufin harin, Quran menyebutkan di tepi jurang yang runtuh. Yang pasti bangunan itu hanya tinggal menunggu waktu runtuh, tidak hanya bangunannya, tapi bersama-sama dengan orangnya ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, masjid yang kita bangun itu tempat orang bersujud kepada Allah. Konteks ayat ini adalah bicara tentang orang bangun masjid. Ternyata landasannya bukan bertakwa kepada Allah, tapi justru memecah belah umat yang dikenal dengan masjid dirar itu. Maka rumah tidak ubahnya. Bagaimanapun megah rumah yang kita bangun, mahligai rumah tangga keluarga yang kita bina, itu tidak akan pernah punya makna kecuali kita punya landasan yang kuat. Membangun itu didasarkan atas takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penghuninya mampu beribadah, nyaman untuk mampu rukuk dan sujud. Keluarga itu dibentuk dalam rangka kita rukuk dan sujud kepada Allah, taat tunduk dan patuh kepada Allah, serta mampu menghormati tatanan kehidupan yang sudah diberikan oleh Allah, menjadi kehidupan yang indah. Di tengah perbedaan, di tengah kepentingan yang berbeda, menciptakan sebuah harmoni, keseimbangan, saling melengkapi, saling menutupi, dan itu kemudian mampu mensinergikan untuk bersama-sama meraih kemuliaan. Mustahil itu bisa dilaksanakan dan dinikmati kecuali dilandasi dengan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, Rasul dalam sabda beliau sampai mengulang 3 kali. Ittaqullaha fin nisa. Ittaqullaha fin nisa. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah, hai para laki-laki, untuk mengambil wanita menjadi pasangan. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan engkau mengambil wanita itu sebagai istri. Bertakwalah kepada Allah ketika engkau mengambil wanita itu menjadi ibu bagi anak-anak kalian. Ittaqullah. Pilih hidup dalam kemuliaan. Jangan pernah jatuh dalam kehinaan. Pilih hidup dalam ketaatan, rasa syukur dan selalu ingat kepada Allah. Ittaqullah. Ittaqullah fin nisa. Fa innahunna awanun aidikum akhadtumuhunna bi amanatillah fastaqlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sebab dia engkau ambil sebagai pasangan. Kenapa engkau harus bertakwa kepada Allah? Sebab dia adalah amanah dari Allah. Yang amanah ini diserahkan kepada orang tua. Sekarang diserahkan kepada engkau, laki-laki asing, dudu sanak, dudu kadang, bukan saudara. Tapi amanah itu diberikan kenapa? Sebab kedua orang tuanya yakin dan percaya anaknya di tangan laki-laki ini dia akan amanah. Dia akan mendapatkan kasih sayang. Dia akan mendapatkan perlakuan baik. Dia akan dipergauli dengan baik. Sebagaimana dia mendapatkan perlakuan baik dari ayah, bunda, dan keluarga besarnya. Maka fa innahunna awanun aidikum aqadtumuhunna bi amanatillah. Dan yang kedua, fastaqlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang asalnya haram sekarang menjadi halal karena kalian sudah diikat oleh kalimah Allah.
Dan ikatan ini begitu kuat. Ikatan ini begitu istimewa. Keluarga ini begitu penting untuk bisa membangun masyarakat yang terbaik seperti yang diajarkan oleh Allah. Kenapa? Sebab keluarga, ikatan keluarga itu disebut dengan kata misakon ghalidah. Dan di Quran kata misakon ghalidah itu hanya di 3 tempat. Pertama, misakon ghalidah, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang agung, ini diberikan untuk perjanjian antara Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Allah dan Rasulnya disebut dengan misakon ghalidah, perjanjian yang kokoh. Allah memilih hambanya yang solih untuk dijadikan utusannya, dijadikan Nabi dan Rasul, sebab terpercaya. Kalau ada orang itu tidak dipercaya, semua yang dimiliki tidak dipercaya, kata-katanya tidak pernah dipercaya, memang pada diri pribadinya yang tidak terpercaya, sehingga orang lain menjadi tidak percaya. Rasul seumur hidup, track record kehidupannya, orang yang betul-betul teruji dengan kejujurannya, maka melekat pada pribadinya menjadi nama yang terpercaya, Al-Amin. Maka inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Tidak mungkin Nabi dan Rasul utusan Allah itu kemudian berbohong, berdusta, mengurangi ajaran atau menambah ajaran sehingga disebut dengan misakon ghalidah, perjanjian yang kokoh. Yang kedua, misakon ghalidah itu disebut untuk peristiwa istimewa. Apa itu? Perjanjian antar bangsa. Breakdownnya Allah dan Rasulnya, kemudian skop besar perjanjian antar bangsa. Dan yang ketiga, yang istimewa, misakon ghalidah, itu dipakai oleh Allah untuk perjanjian dalam ikatan keluarga. Disebut dengan perjanjian yang kokoh. Inilah pilar yang kedua untuk bagaimana bisa membentuk masyarakat yang terbaik. Khairu ummah diawali lewat pribadi yang baik. Yang kedua adalah dengan keluarga-keluarga yang baik. Dan Rasul dalam sabda beliau menunjukkan kepada kita dan memberikan contoh kepada kita. Nun sewu, ukuran baik atau buruknya kita ternyata menurut Rasulullah ditentukan dari bagaimana baik dan buruknya perilaku kita di dalam berkeluarga. Maka Rasul dalam sabdanya menyampaikan, khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Dan sayalah contoh bagaimana memperlakukan baik kepada keluarga. Mudah-mudahan keluarga kita ini dibimbing oleh Allah, dijaga dan dilindungi oleh Allah. Semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu dan anak keturunan kita mudah-mudahan ditolong oleh Allah, cita-cita kemuliaannya diijabah oleh Allah, bahagia hidup kita semua dunia sampai dengan akhirat. Yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, khairu ummah, masyarakat yang terbaik itu terbangun dari bagaimana masyarakat yang luas ini mendapatkan pemimpin yang baik. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 124. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Ingatlah ketika hambaku Ibrahim aku uji. Bentuk ujiannya apa? Bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Ada yang namanya kalimat perintah, ada yang namanya kalimat larangan, dan semua apa yang diujikan dijawab dengan jawaban yang benar. Apa jawaban yang benar? Fa'atammahunna,
Nabi Ibrahim memilih jalan kemuliaan, yaitu ditaatinya semua perintah Allah, ditaatinya semua larangan Allah, yang diperintah dijalankan dan yang dilarang dijauhi. Karena jalan kemuliaan, hidup dengan penuh ketaatan inilah Nabi Ibrahim kemudian diangkat menjadi pemimpin. Allah menyatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku muliakan engkau, aku pilih engkau menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Maka di sini kita dipahamkan oleh Allah bedanya antara pemimpin dan penguasa. Kalau penguasa tidak harus menggunakan syarat ketaatan kepada Allah. Tapi kalau pemimpin, dia layak dan dia mampu memposisikan diri menjadi pemimpin ketika dia taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Maka pemimpin akan mampu mengantarkan kehidupan penuh dengan kebaikan. Pertama, baik dalam hal apa? Membawa masyarakat, umat dan rakyatnya untuk kagum akan kebesaran Allah. Meneguhkan keyakinan kepada Allah. Inilah pemimpin. Yang kedua apa? Yang dilakukan pemimpin adalah membawa masyarakat dan umatnya, membawa rakyatnya untuk mengerti tidak ada yang lebih mahal dan berharga dalam hidup kecuali hidup ini ibadah kepada Allah. Yang ketiga, kesuksesan pemimpin itu adalah manakala pemimpin ini mampu menyelamatkan umat, mampu menyelamatkan rakyatnya untuk tidak jatuh ke dalam perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tapi membawa masyarakatnya menuju jalan kemuliaan, menjadi orang yang taat, yang bersyukur, yang selalu ingat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan itu terbukti ketika Nabi Ibrahim diangkat sebagai pemimpin, dia tidak hanya membawa kebaikan untuk dirinya, tapi dia bertanya, qala wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak dan keturunan saya? Jika engkau pilih saya sebagai nabi, jika engkau pilih saya sebagai rasul, jika saya menjadi orang yang solih, apakah anak saya juga menjadi anak-anak yang solih? Apakah anak saya juga nanti bisa mewarisi kewarisan kenabian? Anak-anak saya juga menjadi nabi dan rasul. Maka Allah kemudian menegaskan, Ibrahim, nabi dan rasul itu bukan warisan. Kalau engkau nabi, kalau engkau rasul, tidak serta-merta anakmu akan menjadi nabi dan rasul, kecuali engkau didik anakmu, engkau ajarkan dan engkau tanamkan anakmu tentang kebesaran dan kekaguman kepada Allah. Engkau didik dan engkau ajarkan anakmu untuk mengerti bahwa hidup ini ibadah, dan engkau selamatkan anakmu dari segala perbuatan buruk, dari segala kezaliman. Engkau didik anakmu berperilaku baik, berakhlak mulia, menjadi orang yang menegakkan kebenaran, orang-orang yang menegakkan keadilan. Maka anakmu pun akan aku pilih menjadi orang-orang yang soleh, dan aku angkat juga menjadi nabi dan rasul. Sehingga di ayat itu ditutup, qala la yanalu ahdid zalimin, janjiku Ibrahim tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Maka penguasa cenderung melakukan kezaliman. Lihatlah bagaimana penguasa yang namanya Fir'aun. Lihatlah penguasa yang namanya Namrud. Maka mereka bukan pemimpin. Karena pemimpin adalah orang yang memiliki syarat yang sangat mutlak. Yaitu apa? Taat mutlak. Yaitu apa? Taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Maka Allah mengingatkan kepada kita semua. Sampai-sampai Allah itu menyatakan, ya ibadi, wahai hambaku, inni kharramtu zulman ala nafsi. Aku ini Allah, maha besar, maha kaya, maha segalanya, bisa berbuat apa saja kepada kalian. Tapi ini kharramtu zulman ala nafsi. Aku haramkan atas diriku berlaku zalim. Faja'altuhu bainakum mukarraman fala tadzalamu. Oleh karena itu, jangan kalian sesama manusia saling menzalimi. Maka para jamaah, masyarakat yang terbaik akan terbangun
ketika hadir di tengah-tengah kita pemimpin-pemimpin yang baik, yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, yang mengantarkan setiap umat dan masyarakatnya untuk mampu memiliki kekaguman atas kebesaran Allah, dibangun di atas indahnya beribadah kepada Allah, dan menyelamatkan dari segala bentuk keburukan, membawa masyarakatnya di dalam kemuliaan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dari sekian banyak ciri, dari sekian banyak perilaku yang dilakukan pemimpin, ada dua hal yang tidak boleh hilang. Pemimpin yang baik itu, yang pertama, pemimpin yang baik itu selalu hatinya mendoakan kepada rakyatnya tentang kebaikan, dan rakyatnya mendoakan kepada pemimpinnya. Yang kedua, yang tidak boleh hilang dari bagaimana memiliki pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang mencintai rakyatnya dan pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita, masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Mudah-mudahan seperti yang digambarkan oleh Allah, menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin yang segala kebijakannya betul-betul merupakan kebijaksanaan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kebijakan yang mendatangkan murka dan malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyempurnakan dan melengkapi majelis ini, marilah kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala dan segenap penuh harap. Mudah-mudahan doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz, dengan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah, kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah, jika dengan segala ketergesaan dan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya kepada pasangan yang kami cintai, anak-anak yang kami sayangi, yang Engkau amanahkan kepada kami. Atau bahkan jika mungkin ya Allah, ada perbuatan yang Kau hitung sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua, kami takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari umur yang tidak barokah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah. Kami pun takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Allahumma ja'al awwala hadza yauma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah, khairat dunya wal akhirah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.